warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Mungkin ada teman-temannya yang sakit. Ada. Siapa? Oh ya, semoga yang sakit lekas sembuh ya. Amin. Sebelum mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya dipimpin ketua kelasnya. Beliau silakan dipimpin. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ada yang masih ingat anak-anak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Sel, Bu. Nah, tentang sel. Ada yang masih ingat nggak kira-kira organel sel itu ada apa aja? Ayo, siapa yang masih ingat teman-teman? Saya. Bu. Pipit bisa dijawab. Ada mitokondria, nukleus, terus kloroplas, sitosol, ribosom, RE. Ya, yang disampaikan Pipit kurang lebih seperti itu ya. Masih ingat kan semuanya? Masih, Bu. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut di materi pembagian sel berdasarkan jenisnya. Nah, di mana pada tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat memahami perbedaan sel prokariota dan eukariota. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri sel prokariota dan eukariota. Jadi ini kan ada sel berdasarkan jenisnya. Kan ada dua tadi, ada pro sama eukariota. Nah, konsep dasar yang harus dipahami bahwasanya prokariota itu tidak memiliki membran sel. Nah, terus kalau yang eukariota dia memiliki membran sel. Jadi di prokariota itu contohnya seperti bakteri dan cyanobacteria. Nah, ciri-cirinya itu sel prokariota umumnya itu kecil dengan panjang hanya di bawah mikrometer. Yang kedua, hampir semua sel prokariota itu dia memiliki dinding sel dan juga kapsula. Yang ketiga, nah kapsula di situ itu berupa cairan yang sangat kental dan bersifat kenyal. Nah, di situ dinding sel dan kapsula itu dia berperan sebagai pelindung dalam sel tersebut ya. Terus Bu. yang selanjutnya ini ada gambar sel prokariota kan itu dimiliki bakteri. Nah, ini gambarnya bisa dilihat ada susunannya yang kayak ular ini namanya flagella. Terus ada kapsul atau lapisan lendir, ada juga dinding sel, membran plasma, plasmid itu yang di luar merah itu yang kecil, plasmid. Nah, yang merah panjang kayak tadi itu kromosom, ya, di situ mengandung DNA. Terus ada lagi pilus yang kayak paku, nah itu pilus. Terus ada ribosom dan juga ada plasmid, ya. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Bu. Terus selanjutnya ini ada. Nah, nanti kan sudah belajar prokariota. Sekarang yang eukariota, dimana dia itu memiliki membran inti sel. Contohnya itu pada sel manusia, sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, ciri-cirinya itu dia inti selnya jelas. Terus yang kedua, sel eukariot itu memiliki beragam organel sel yang mengatur berbagai fungsi seluler, termasuk mitokondria itu tempat produksinya energi. Kalau ribosom Sintesis protein. dan retikulum endoplasma sebagai tempat transportasi seluler. Nah, ini ada gambarnya ya, anatomi animal cell. Ini yang sel hewan. Ada dinding sel, nukleus, jadi kan ya. Terus ada retikulum endoplasma, sentral
penjelasan yang tadi mungkin ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan ya. Gimana Bu? Ya, silakan tanya. Itu Bu, dari gambar sel hewan tersebut mana ya Bu yang apa membran intinya? Ya, Mana ya? baik, itu pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, jadi itu pertanyaan yang bagus, membran sel itu yang mana? Jadi membran sel yang ini, Mbak Ipin bisa diperhatikan? Ya. Nah, yang ini. Jadi di dalamnya ada nukleus sama ada nukleus yang ini ya. Berarti yang menyelimuti Meliputi. ya Bu? Ya, betul sekali. Sudah bisa paham? Paham. Paham. Oke. Sudah apa ada pertanyaan lagi atau sudah paham sampai sini? Sudah paham. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi kalau sudah paham itu ada tugas menarik buat kalian ya. Jadi tugasnya membuat peta konsep tentang sel eukariota dan prokariota. Nah, jadi di situ nanti kalian silahkan mengembangkan konsepnya seperti apa. Tidak harus sama dengan PPT yang ibu berikan ya. Bisa mencari sumber referensi yang lain ya. Untuk kelompoknya, baris pertama bisa kelompok 1, baris 2 kelompok 2, baris 3 kelompok 3. Bisa dipahami? Bagikan yang takutnya terlebih dahulu ya. Ya Bu. Bisa dimulai sekarang ya mengerjakannya. Jangan lupa ini ditempelkan mungkin dan mungkin ya nanti kalau sudah bisa dipresentasikan ya dengan kelompoknya. Sekarang jadi kerjakan mulai dari sekarang. Ini sel misalkan bisa menjadi eukariotik. Oh, dibasuh. Nah, tugasnya sudah selesai. Ada Bu. Dari mana mudah apa sulit? Mudah. Mudah ya. Nah, kalau sudah dari kelompok 1 bisa dipresentasikan terlebih dahulu. Ayo kelompok 1, Mbak Wipin dan teman-teman bisa dipresentasikan. Ini kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Saya Pipit. saya Hanun, Saya Difla. akan memaparkan peta konsep yang sudah kami bikin. Ini Di sini gimana? Di sini sel berdasarkan jenisnya itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada sel prokaryotik dan yang kedua itu ada sel eukaryotik. Sel prokaryotik itu tidak memiliki membran inti sel, sedangkan yang eukaryotik memiliki membran inti sel. Ciri-ciri sel prokaryotik yang pertama tidak memiliki sistem endomembran, ukuran sel lebih kecil, memiliki kromosom tunggal, ditemukan pada kingdom Archaeobacteria dan Eubacteria. Yang kedua, ciri-ciri sel eukaryotik yaitu memiliki sistem endomembran, memiliki ukuran sel lebih besar, memiliki banyak kromosom, dan yang terakhir ditemukan pada kingdom Animalia, lantai, dan bumi. Ini diperhatikan contohnya dari sel prokaryotik yaitu ada cyanobacteria dan ini contoh dari sel eukaryotik yaitu apa sel hewan maaf sel tumbuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Ini peta konsepnya yang dibuat sangat menarik. Ini tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat kami ya. Makasih. Ya. Gimana anak-anak, apa sudah
sudah bisa dipahami dari yang sudah didiskusikan dan sudah dijelaskan tadi? Jadi perlu diingat sekali lagi anak-anak bahwasanya konsep dasar kalian harus mengetahui jenisnya itu ada dua, ada EU sama prokariota ya. Yang eukariota itu dia memiliki membran inti sel. Nah, sedangkan yang prokariota itu dia tidak memiliki membran inti sel ya. Nah, baik kalau begitu sepertinya waktunya sudah habis, sudah istirahat ya. Ibu tutup kelas kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi semuanya. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Baik, mari pelajaran kita hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.